Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue mau review film terbaru dari Korea Selatan. Judulnya #Alive. Ini adalah film pertama dari sutradara Cho Il-hyung. Skenario sendiri ditulis sama dia dan Matt Naylor. Kalau di kredit title-nya sih begitu. Kalau #Alive sendiri bercerita tentang Oh Jun-woo. Dia seorang gamers yang ditinggal sama keluarganya pergi. Ketika dia bangun dari tidurnya, lingkungan sekitarnya itu sedang mengalami kekacauan. Kekacauannya itu karena ada orang makan orang alias zombie yang membuat dia terkurung di rumahnya, nggak bisa kemana-mana gitu dari apartemennya. Si Alive ini pertama menariknya karena relevan dengan keadaan kita sekarang di seluruh dunia. Keadaan pandemi yang membuat kita nggak bisa kemana-mana. Kalau di film itu zombie, kalau di sini sebenarnya virus. Ini bisa jadi salah satu cara untuk membuat kita sadar kalau sekarang itu masanya berbahaya untuk keluar rumah. Jadi mau nggak mau kita harus menaati protokol gitu, menaati peraturan-peraturan yang dibuat supaya kita tetap bisa selamat dan menjalani hidup ini dengan baik-baik. Kalau film zombie itu dia berkutat dari satu tempat ke tempat lain untuk hidup, melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain karena dikejar-kejar. Nah, kalau ini sebenarnya dia cuma ada di satu tempat. Nah, mungkin untuk sebagian orang bisa bilang membosankan sih, tapi menurut gue ini jadi premis yang menarik ketika ada seorang gamers yang nggak bisa kemana-mana karena dia terkurung. Kalau dia keluar dia mati, dan dia juga nggak bisa punya pengalaman, punya pengetahuan untuk bertahan hidup di luar. Kingdom misalnya dari series dan dari Korea Selatan juga, itu kan dari pindah ya, dari satu tempat ke tempat lain untuk tetap hidup, untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan si rakyatnya. Sama kayak Trans to Busan, dia juga harus pindah dari gerbong ke gerbong lain untuk tetap hidup, dan film-film zombie lainnya. Nah, kalau ini dia nggak kemana-mana justru, karena dia emang cemen gitu, dia emang cupu, dia nggak bisa kemana-mana gitu kira-kira. Dan itu menurut gue jadi salah satu yang menarik dan bikin beda dari film zombie-zombie yang lain sih. Terus juga di sini pemeran utamanya, dua tokoh utama kita itu si Oh Jun-woo sama Kim Yoo Bin diperankan dengan baik, sangat baik oleh namanya Yoo Ah-in dan Park Shin Hye. Oh Jun-woo tuh ngingetin gue sama ini, sama Uus sih. Cuma nggak ada tatonya aja sih. Sama rambutnya kan botak, warnanya kuning gitu. Uus juga kayak gitu tuh, suka diwarnain terakhir-terakhir kemarin. Kelihatan banget gamers, dia mukanya panikan, takutan kalau ngeliat sesuatu yang di luar rumah. Tapi dia juga walaupun dia di rumah, si Oh Jun-woo ini tetap stylish gitu dari pakaiannya. Waktu dia keluar, waktu kemana-mana dia tetap stylish. Mungkin karena emang Korea budayanya sangat stylish kali ya, secara fashion dia dari atas ke bawah enak dilihat dan kayak ngikutin tren banget lah. Kalau Kim Yoo Bin juga karakternya menarik sih. Dia pendaki gunung gitu. Dia punya trauma dengan ketinggian karena dia pernah jatuh, dan itu berguna banget ceritanya di sini gitu. Si latar belakang karakter ini berguna di cerita Alive. Kita nggak banyak kesempatan buat ngeliat dunia yang lebih luas kecuali dari suara, dari berita yang kita dengar dari televisi. Kita bisa nggak terus tertarik nonton film ini walaupun cuma di satu lokasi. Ya paling ngeliat keluar rumah, di dalam rumah, sama di seberang rumah, terus rumah yang lain si Kim Yoo Bin, si Oh Jun-woo di dalam ruangannya sendiri. Itu jadi salah satu tantangan dan menurut gue berhasil untuk tetap intens nonton. Kalau menurut gue itu juga jadi salah satu kekurangannya sih, karena ini cukup beda dengan ekspektasi orang-orang. Jadi kalau orang-orang yang punya ekspektasi kalau film zombie itu akan selalu mencekam dan pindah-pindah tempat, kayaknya akan nggak tertarik gitu. Tapi kalau gue sendiri sih merasa ini jadi hal yang baru, bisa dilihat terfokus di satu ruangan itu sampai ada dia pengen bunuh diri lah. Itu kan karena juga relevan juga dengan situasi sekarang yang kita nggak bisa kemana-mana. Isolasi itu membuat kita berpikir aneh-aneh lah, negatif. Kita nggak punya harapan lagi gitu ke sana. Tapi di sini itu digambarkan dengan baik gitu. Kalau lu bunuh diri tuh sebenarnya masih ada kok orang yang peduli sama lu. Adegan ketemu bapak-bapak di lantai 8 yang ngurusin istrinya, itu apa ya, kayaknya bisa lebih mencekam aja sih di bagian-bagian itu. Sedikit aja, minim, tapi selain itu gue menikmati. Mungkin nggak ada soundtrack lagu gitu yang bisa diingat sih atau memorable langsung di film ini. Kayaknya lagu-lagu di sini tuh cuma untuk dapetin scoringnya lebih tegang aja. Padahal kalau ada scoring lagu kayaknya akan lebih
memorable. Apalagi kan ini ngomongin hubungan juga gitu, hubungan keluarganya Oh Jun Woo sama hubungan dia sama Kim Hyo Bin. Kayaknya itu bisa di drive lagi dengan cara ada musik. Adegan yang menarik banyak sih ya, termasuk yang waktu dia pengen bunuh diri terus diselamatinnya dengan cara yang menarik pakai laser gitu. Itu cukup unik dan itu emang bisa terjadi gitu. Paling berkesan itu pas makan mie sih, dan editingnya juga membuat kita makin deket sama karakter-karakter yang ada di film ini. Pakai HT, saling ayo kita makan, terus kalau makan mie enaknya kuahnya begini, pakai wijen, itu tuh saling ngobrol, saling saling nggak ketemu, tapi kita bisa ngerasain kedekatan mereka. Apalagi kesannya tuh si Oh Jun Woo tahu apa yang dilakukan Kim Hyo Bin karena di satu tempat kali ya. Jadi banyak adegan-adegan yang ternyata kok bisa begini, pemadam kebakaran yang manjat dan segala macem lah. Tonton aja langsung. Mungkin ada adegan-adegan yang beda. Nah, kalau untuk skor 7,5 karena gue menikmati film ini dari awal sampai akhir, walaupun emang terasa beda gitu, terasa apa ya, mungkin kalau orang yang nonton suka film zombie tuh kok ini kurang intens, kurang serem gitu. Terus dia nggak kemana-mana, di rumah doang, itu sih bisa dieksplor lagi kayaknya untuk lebih mencekam tapi juga tetap fun. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan komentar. Kalau yang setuju sama kritiknya boleh ditambahkan, kalau ada yang nggak setuju boleh ditulis lagi biar lebih ramai diskusinya. Belum nonton bisa ditonton langsung biar enak diskusinya. Terima kasih.